Oke, massa jenis suatu larutan asam asetat CH3COH 30% massa itu massa jenisnya adalah 1,04 gram per mili. Untuk memperoleh 400 ml CH3COH 0,13 molar diperlukan asam asetat sebanyak, di sini yang ditanya itu adalah volumenya. Kemudian MR dari CH3COH juga diketahui. Oke, jadi gini, untuk menjawab soal ini, kita itu harus paham fenomena fisis dari soal ini. Kita harus paham sebenarnya soal ini tuh lagi ngomongin apa. Jadi gini, di sini kita itu punya suatu larutan, yaitu larutan asam asetat. Kita tahu, kalau kalian udah belajar, suatu larutan itu kan pasti terdiri atas dua zat, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Kalau larutannya itu adalah larutan asam asetat alias larutan CH3COH, berarti zat terlarutnya itu pasti adalah zat CH3COH. Sementara zat pelarutnya ini pasti air ya. Kalau zat pelarut itu umumnya di soal-soal itu zat pelarutnya itu adalah air. Nah, katanya di larutan yang kita punya ini 30% masanya itu adalah massa dari CH3COH. Jadi dari larutan ini 30% diantaranya itu adalah CH3COH, berarti air sisanya yaitu 70%-nya. Nah, kemudian di sini diketahui juga densitas dari larutan ini, yaitu 1,04 gram per mililiter. Oke, jadi awalnya kita itu punya wadah yang isinya larutan CH3COH dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita itu pengen memperoleh 400 ml CH3COH yang konsentrasinya itu adalah 0,13 molar. Jadi, tujuan kita itu pengen punya suatu larutan CH3COH yang konsentrasinya itu adalah 0,13 molar dan volumenya itu adalah 400 ml. Jadi, yang awalnya kondisinya itu seperti ini, kita itu pengen merubah kondisi larutannya menjadi seperti ini. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa banyak asam asetat yang kita perlukan. Ini sebenarnya artinya kita itu disuruh untuk mencari berapa banyak volume dari larutan asam asetat di sini. Oke, jadi gini, ini kan di sini kita punya larutan. Kalau larutan, pasti dia itu punya yang namanya konsentrasi. Si larutan yang kedua ini, dia punya konsentrasinya 0,13 molar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa konsentrasi dari si larutan yang kiri ini? Kita kan ini belum diketahui nih. Nah, tapi sebenarnya kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari larutan awal di sini. Jadi caranya kita bisa menggunakan rumus ini nih. Jadi jika yang diketahuinya itu adalah rho-nya dan persen masanya dan mr-nya, kita itu bisa mencari konsentrasi dengan menggunakan rumus ini. Di mana ini adalah rho dikali persen massa dikali 10 dibagi mr. Kita kan rho-nya tahu, rho dari larutannya itu 1,04, ini 1,04, satuannya udah pas, gram per mili. Kemudian ini kita kalikan dengan persen massa. Di sini persen massa si CH3COH-nya itu 30%. Berarti ini kita tulis 30. Ini artinya 30%. Kemudian ini dikali 10. Oke, dibagi MR-nya. Tadi MR-nya 60. Ini 60, satuannya juga udah pas, gram per mol. Di sini, kalau kita ini 30 kan, ini 1, ini 2. Ini juga coret, ini jadi 5. 1,04 kali 5 berarti kan 1,04 kali 10 itu 10,4 bagi 2, 10,4 bagi 2 itu 5,2 ya. Jadi ini 5,2 molar. Nah, jadi ternyata di kondisi awal kita itu punya CH3COH yang konsentrasinya itu adalah 5,2 molar. Nah, jadi yang awalnya 5,2 molar, nanti dia itu akan berubah menjadi 0,13 molar. Konsentrasinya itu berkurang. Nah, kalau konsentrasinya berkurang, artinya kita itu melakukan pengenceran. Dari yang awalnya pekat banget, kita encerkan sehingga konsentrasinya berkurang. Jadi sebenarnya ini adalah kasus pengenceran. Jadi kalau pengenceran artinya sebenarnya kita itu menambahkan air ke sini nih. Jadi kita tambahkan air sampai dia volumenya jadi 400 mili dan konsentrasinya jadi 0,13 molar. Oh ya udah, kalau pengenceran kita tahu pada pengenceran jumlah mol dari si CH3COH ini itu tuh kekal alias konstan. Jadi mol awal itu sama dengan mol akhir. Kita tahu mol itu adalah konsentrasi dikali volume. Di awal tadi konsentrasinya itu 5,2 molar. Kemudian volumenya kita belum tahu dan ini yang mau kita cari. Ini volume 1. M2-nya ini 0,13. Ini 0,13 molar dikali V2-nya 400 mili.
ini 400. Jadi ini V1-nya itu adalah 0,13 dikali 400 dibagi 5,2. Alias ini kan sama aja kayak 13 dikali 4 ya. 13 kali 4 itu kan 52 dibagi 5,2, berarti jawabannya adalah 10. Ini satuannya mililiter, berarti ini juga satuannya mililiter. Jadi ternyata di awal kita itu punya si larutannya sebanyak 10 mililiter. Ya udah, berarti di awal itu kita punya larutan asam asetat sebanyak 10 mililiter. Jadi jawabannya yang E. Berarti di sini sebenarnya kita itu menambahkan air sebanyak 390 mili. Jadi ini tambah ini itu sama dengan 400. Nah, jadi kita itu mencampurkan 10 mili larutan asam asetat dan 390 mili air murni. Jadi larutannya jadi seperti ini, konsentrasinya berkurang, dia itu jadi encer. Jadi jawabannya yang E ya.